Yuk kita belajar dari teks editorial bersama-sama. Simak ya video berikut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kanaya Hayunatali dengan NIM 202511210007. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks editorial. Teks editorial yang berisi pendapat pribadi seseorang dari redaksi terhadap suatu isu yang sedang hangat dibicarakan atau masalah aktual. Lalu ada fungsi-fungsi dari teks editorial, yaitu untuk mempengaruhi dan meyakinkan pembaca atau mengikuti perkembangan peristiwa yang sedang hangat dibicarakan yang terjadi seperti merangsang pemikiran pembaca terkait suatu isu atau masalah yang terjadi di kehidupan. Menggerakkan pembaca untuk bertindak. Lalu ada ciri-ciri teks editorial. Ada yang tahu nggak apa itu ciri-ciri teks editorial? Ciri-ciri teks editorial yaitu berisi opini redaksi. Opini redaksi apa ya? Ada yang tahu apa itu? Opini redaksi yaitu tentang peristiwa yang sedang hangat dibicarakan. Seperti apa ya zaman sekarang yang sedang hangat ini dibicarakan? Lalu yang kedua tentang ulasan, yaitu tentang suatu masalah yang sedang dimuat. Lalu yang ketiga ada biasanya berskala nasional. Berskala nasional itu apa sih? Berita internasional dapat terjadi. Tunjuk rencana apabila berita tersebut ini memberikan dampak kepada nasional. Nasional itu apa? Ayo. Lalu yang keempat, tertuang pikiran subjektif redaksi. Ayo, apa itu tadi ciri-ciri dari teks editorial? Tolong sebutin dong, ada 4 loh tadi. Apa saja ya? Selanjutnya ada struktur teks editorial. Yang pertama ada pernyataan pendapat tesis. Berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat berupa pernyataan atau teori-teori yang akan memperkuat oleh argumen. Lalu yang kedua ada argumentasi. Argumentasi berbentuk alasan atau berisi yang digunakan untuk memperkuat pernyataan tesis bisa berupa pernyataan umum, data hasil penelitian, pernyataan para ahli atau fakta-fakta yang dapat dipercaya. Yang ketiga, ada penegasan ulang pendapat yang berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Teks editorial juga memiliki ciri bahasa. Yang pertama ada menggunakan istilah teknis, yang kedua menggunakan konjungsi, yang ketiga menggunakan verba mental. Verba mental ini yang seperti apa sih? Verba mental ini yang tidak kasat mata, seperti berpikir, terus kita merasa, ingin, melihat, mendengar. Lalu yang keempat ada verba material. Verba material ini yang kasat mata. Seperti apa? Seperti kita bisa berlari, menari, menulis. Lalu apalagi ya? Melempar. Apalagi? Membaca buku. Lalu ada menelaah atau memahami. Seperti yang pertama ada menelaah judul, menelaah kalimat topik tiap paragraf. Yang ketiga menelaah konflik. Yang keempat menelaah kekuatan argumentasi dan data pendukung. Yang kelima menelaah penggunaan bahasa. Yang keenam menelaah penggunaan ejaan. Yang ketujuh dan yang terakhir menelaah penggunaan kalimat. Selanjutnya ada langkah-langkah dari teks editorial. Yang pertama, menjawab pertanyaan yang dijawabnya tertulis dalam teks. Yang kedua, menyimpulkan isi teks editorial dalam beberapa kalimat singkat. Yang ketiga, membuat ringkasan terkait hasil temuan informasi tersurat dan terikat dalam teks. Terima kasih, semoga dari penjelasan tersebut kita dapat belajar bersama-sama ya tentang apa? Teks editorial. Terima kasih.